Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan majelis maulid kita pada pagi menjelang siang hari ini, Al-Mukarramah Ustazah Hajah Marsiah. Pengurus dan kumpulnya kita menjadi perkumpulan yang dirahmati. Amin. Syukur alhamdulillah. Hari ini hari Ahad pagi. Allah mengumpulkan kita di sini dalam rangka ikut syiar peringatan Maulid Nabi. Salawat dan salam kita kirimkan kepada tauladan kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan harapan mudah-mudahan salawat kita di dunia menjadi penyambung, menjadi wasilah kelak Allah izinkan kita bisa meraih syafaatul uzma. Amin ya Allah ya alamin. Terima kasih kepada pengatur acara, terima kasih kepada sahabatul hajat yang sudah mengajak saya hadir bersilaturahim dengan orang-orang Lubang Buaya melalui wasilah Ustazah Hajah Muhdatul Atiqah. Saya diundang buat hadir. Sebelumnya izinkan saya bertanya dulu, ini kira-kira orang Lubang Buaya kenal apa enggak saya? Kenal. Belum kenal Ibu ya? Kenal. Yang udah kenal tambah kenal, yang belum kenal biar jadi kenal. Amin. Kalau dulu yang suka datang ke Lubang Buaya, silaturahim, memberikan ilmu kepada kita semua adalah ibunda saya. Guru yang sangat kita cintai, yang sangat cinta dengan majelis taklim. Lebih dari 50 tahun hidupnya dihabiskan di majelis ilmu. Beliau adalah guru kita bersama, almarhumah Ustazah Dr. Hajah Suryani Tahir. Oh. Kenal beliau, Bu? Kenal. Orang yang aktif di majelis senang. Saya Sofwatul Nida, putri bontoknya almarhumah. Beliau punya anak 7. Laki, perempuan. Lempengan akhir saya. Ampas di ruangan. Di atas saya ada orang mirip saya tapi bukan saya. Ustazah Quatrunada. Jadi saya nomor 7, Ustazah Nada nomor 6. Kalau itu namanya Nada, ini namanya Ida. Makanya Bu, Iya. kami berdua memang dapat amanah dari sejak ibu kami masih ada. Kalau beliau wafat, minta teruskan perjuangan beliau di majelis. Jadi alhamdulillah saya hadir di Lubang Buaya, tapi mohon redoknya agak kesiangan sedikit karena berbarengan dengan beberapa acara majelis maulid. Tapi mudah-mudahan hadirnya kita di sini silaturahmi kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu sekalian, tentu sudah banyak ilmu yang kita dapat dari guru kita Ustazah Hajah Atiqah, dari Ustaz Faiz, dan mudah-mudahan ada yang saya tambahkan biar bisa dibawa pulang. Kalau kita bicara sosok Nabi ini, manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, dan manusia yang paling cakep punya akhlak. Bahkan Allah yang memuji langsung di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah yang memuji dengan kemuliaan akhlak Nabi. Maka kita yang datang maulid, pulang dari maulid, biar ada yang bisa kita teladani dari akhlaknya baginda Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik Maka ibu alaihi. sekalian, pada suatu hari cucunya Nabi namanya Sayyidina Husain datang menjumpai ayahnya Sayyidina Ali. Ibu kenal nggak sama Sayyidina Ali? Sayyidina Ali menantu daripada Rasul dan juga salah satu khulafaur rasyidin. Sayyidina Ali punya putra Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang menjadi cucu kesayangan Nabi. Pada suatu hari Sayyidina Husain nanya kepada ayahnya, "Sa'altu abi an siratin Nabi." Aku bertanya
bertanya kepada ayahku tentang sejarah kakekku. Dia bertanya, wahai ayahku, ceritakan kepadaku bagaimana sih akhlaknya Rasul kalau lagi duduk inda julasai, kalau lagi duduk sama sahabat. Gimana akhlaknya Nabi kalau lagi kumpul bareng teman-temannya? Sayyidina Ali menjawab, wahai putraku Husain, kakekmu itu punya akhlak 1, 2, 3, banyak akhlak yang sangat mulia disampaikan. Saya bawa ke sini 3 aja, karena waktu udah sudah. Mudah-mudahan yang tidak bisa kita bawa pulang. Amin. Alamin. Yang pertama kata Sayyidina Ali, wahai putraku Husain, kakekmu itu punya sifat daimal bishri. Apa bu? Daimal bishri. Apa? Nggak tahu. Daimal bishri, wajahnya selalu berseri-seri, wajahnya selalu menebar senyuman. Di mana Nabi ada, orang depan duduk lama-lama dekat dengan Nabi, dan kalau berpisah dengan Nabi pengen buru-buru duduk lagi bersama dengan Nabi. Nabi mengajarkan keteladanan kepada kita, jadi orang biar nyenengin hati orang. Karena itu tipe manusia, tipe orang tuh ada 2. Yang pertama orang yang kalau dia ada, orang yang lain pada demen. Yang kedua yang mestinya sama. Yang kalau dia ada, orang di sekitarnya kurang tapi demen. Tahu kurang tapi demen? Tahu. Itu ada di sekitar kita. Makanya perumpamaan, ini satu perumpamaan. Misalnya di Majlis Salim Al-Ikhlas mau mengadakan rehlah, mau mengadakan satu perjalanan, semua daftar 1, 2, 3 sampai 30, termasuk yang tadi yang orang punya akhlak kurang tapi cakep, dia juga ikut daftar. Ada temennya yang lain, gue ada males kalau ada dia, gitu ya bu, di dalam hati kita. Karena kalau ada dia akhlaknya kurang cakep, mulutnya suka mencela, keberadaannya jadi suasana nggak enak. Tapi mau dikata apa? Namanya dia berangkat bareng-bareng. Hamil 1 besoknya berangkat, hari ini dia ngabarin kagak jadi ikut. Kira-kira kita bilang apa bu? Meskipun ngomongnya pelan-pelan ya. Alhamdulillah dia nggak jadi ikut. Kenapa? Kalau dia ikut mulutnya suka mencela. Kalau diikut suasana kita jadi gak enak, dan itu menjadi pilihan kita. Mau jadi orang yang menyenangkan atau mau menjadi orang yang tidak terima dengan lingkungan kita. Makanya Nabi mengajarkan daimal bishri, jadilah orang yang nyenengin hati orang, suka menebar senyuman kepada orang lain. Karena kita juga bu, kalau datang ke rumah orang, kita punya teman 2, yang satu punya rumah besar. Kalau kita datang ke rumahnya, semua makanan, minuman, buah-buahan disiapin yang enak-enak. Minuman dari segala warna ada. Hitam, merah, kuning, coklat, biru ada. Makanan dari kue-kue kampung, kue kota ada. Buah dari durian, anggur, semangka, pisang, semua ada. Tapi ada tapinya bu. Kalau kedatangan tamu yang punya rumah mukanya rada Asam. Emang ada muka asam? Ada. Kira-kira kita sebagai tamu enak apa enggak? Enggak enak. Tadi kita punya teman yang satu rumahnya sederhana. Ya, kalau kita datang ke rumahnya kita udah hafal banget yang disiapkan. Teh manis singkong, teh manis bakwan jagung, teh manis ubi, teh manis pisang, gitu lah. Tapi yang punya rumah kalau kedatangan tamu mukanya gembira, wajahnya berseri-seri, senang menerima datangnya tamu. Kira-kira enak ada kayak singkong apa kayak durian? Benar. Kenapa kita senang datang kayak singkong? Durian bisa kita beli, anggur bisa kita beli, tapi kemurahan hati yang jauh lebih penting dari semuanya. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, jadilah pribadi yang menyenangkan hati orang. Mudah-mudahan kita pulang dari sini, Amin. Kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Yang kedua kata Sayyidina Ali, wahai putraku Husain, kakekmu itu punya sifat layyinal janib, hatinya penuh dengan kelembutan, hatinya penuh dengan ketawaduan. Nabi sekalipun kemuliaannya begitu banyak, nggak pernah merasa
Kalau mau main sombong-sombongan Bu, Nabi kita yang paling pantas sombong. Kenapa demikian? Di surga ada tempat namanya Maqam Mahmuda. Disiapkan satu tempat khusus buat Nabi yang diberikan hak bisa kasih syafaat kepada seluruh umat manusia. Allah. Namanya udah tertera di tiang-tiang surganya Allah. Kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat dimiliki oleh Nabi, tapi tetap Nabi memiliki hati yang penuh dengan ketawaduan. Kita yang kadang-kadang umatnya sombongnya melebihi apa yang kita punya. Nama kita di tiang surga kan? Nama di list orang yang masuk surga belum tentu. Kita lagi berikhtiar ke sana. Kadang-kadang Allah kasih kelebihan kita dengan ilmu, sombong dengan ilmu. Kadang Allah beri kelebihan kita dengan harta, sombong banget dengan hartanya. Allah berikan kita kelebihan di wajah yang cantik, sombong banget merasa diri yang paling cantik. Kalau dulu almarhumah ibu saya bilang, orang yang sombong persis kayak katak dalam tempurung. Kenapa katak dalam tempurung? Kalau katak dalam tempurung sendirian emang cuma dia doang kan? Begitu dia bersuara, krok krok krok, kata-kata, suara saya yang paling indah. Emang gak ada lagi suaranya, suara dia doang kan? Begitu dia lihat bayangannya di air, kata-kata, wajah saya yang paling cakep, emang cuma dia doang. Coba begitu tempurung dibuka, dia lihat angsa yang begitu indah, dia bisa melihat mendengar suara burung yang begitu indah. Maka orang sombong kalau kata guru kita sama kayak katak dalam tempurung. Lihat keluar sana, di luar sana banyak orang yang lebih pintar, lebih hebat, lebih kaya dari kita, tapi nggak pernah menyombongkan apa yang dia punya. Karena itu orang yang punya sifat sombong bisa melahirkan penyakit hati lain. Allah ceritakan kesombongan Fir'aun dalam Al-Quran karena dia mengaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi, tapi Allah hinakan dia dalam keadaan yang sangat tinggi. Maka Nabi mengajarkan kepada kita punya hati biar tawadhu. Yang dikasih kelebihan jangan sombong. Kalau kita bersyukur Allah tambah, kalau kita sombong dengan mudah Allah hilangkan semua kenikmatan yang ada pada kita. Auzubillahi min Dan yang terakhir kata Sayyidina Ali, wahai putra Husain, kakekku itu punya sifat wala ayyabin. Mulutnya Nabi gak pernah nyela, mulutnya Nabi gak pernah menghina, baik menghina sesama manusia, menghina ciptaan Allah, hewan, tumbuhan maupun makanan. Nabi itu orang yang paling pandai menjaga lisan. Sampai ada satu kisah yang sangat masyhur. Nabi